Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami peserta Latsar CPNS Gelombang 1 Angkatan 1 Kelompok 4, beranggotakan saya sendiri, Faiz Rifki, Briantama Kusuma Nugraha Ramadhani, Nanda Bayu, Kadek Francisca Siba, dan juga Haris Budiman. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video podcast untuk memenuhi tugas kelompok kami, tugas Agenda 1, mengenai isu yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, pada podcast kali ini kami mengangkat tema yaitu tentang pengungsi atau refugee. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung digaskan aja nih terkait diskusi terkait dengan pengungsi tersebut. Menurut Mas Haris, kira-kira dampak daripada pengungsi ini bagaimana ya jika misalnya kalau pengungsi ini tidak ditindaklanjuti? Baik, Mas. Dampak pengungsi sebenarnya sangat kompleks dan merata di berbagai aspek kehidupan. Kita lihat secara sosial, pengungsi sering mengalami isolasi dan stigmatisasi di masyarakat penerima yang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan integrasi sosial yang sulit. Selanjutnya, Mas, kita lihat dari sisi ekonomi, pengungsi sering mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang layak dan stabil, sehingga mereka rentan terhadap kemiskinan dan eksploitasi. Selanjutnya kita lihat dari sudut pandang kesehatan, kondisi hidup yang tidak stabil dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan dapat meningkatkan risiko penyakit dan kecacatan. Oleh karena itu, Mas, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memberikan perlindungan, bantuan, dan dukungan kepada pengungsi untuk memfasilitasi reintegrasi yang aman dan bermartabat. Baik, Mas, cukup. Oke, makasih Mas Haris. Berarti cukup banyak ya dampak yang eh, kita dapat jika pengungsi ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia. Lalu untuk menurut Mbak Siba, penyebab daripada adanya pengungsi ini kira-kira menurut Mbak Siba gimana sih? Oke, sebetulnya faktor utama dari penyebab pengungsi internasional itu datang ke Indonesia tidak lain dan tidak bukan itu pasti karena adanya konflik sosial politik di negara asalnya mereka. Kita ambil contoh aja pengungsi Rohingya nih, yang mengungsi dan memilih meninggalkan Myanmar karena mengalami berbagai diskriminatif di negaranya, lalu pergi ke Indonesia dengan harapan bisa mendapatkan perlindungan dan juga rasa aman. Begitu juga dengan pengungsi dari Ukraina maupun dari Afghanistan yang mana menjadi pengungsi akibat konflik yang hingga kini masih berlanjut. Selain itu juga karena adanya penutupan penerimaan pengungsi dari negara Australia yang juga menjadi penyebab mereka masih berdiam di Indonesia hingga saat ini. Padahal negara Indonesia sendiri notabene-nya itu hanya sebagai negara transit saja, bukan sebagai negara penerima karena belum meratifikasi konvensi tentang pengungsi tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Siba. Berarti penyebabnya yaitu mereka merasa tidak nyaman atau tidak merasa aman di negaranya. Untuk pasti ada penyebab, tapi pasti ada juga pencegahan. Mungkin menurut Mas Nanda Bayu bagaimana nih Mas Nanda Bayu terkait dengan pencegahan ini? Terima kasih Mas Faiz. Dari pandangan pribadi saya, menurut saya pengungsi ini kita bisa cegah dengan ada regulasi yang lebih ketat atau yang lebih mengatur lebih detail. Mungkin saat ini Indonesia telah memiliki Perpres nomor 125 tahun 2016, namun itu hanya sebatas mengkoordinasikan status dari pengungsi atau pencari suaka itu pada UNHCR ataupun IOM. Dan di sisi lain kita juga tidak meratifikasi terkait Konvensi Jenewa terkait pengungsi. Jadi menurut saya kita di posisi yang di tengah-tengah. Kita tidak tahu arah kita mau kemana. Apakah kita akan meng-ACC para pencari suaka tersebut, atau kita akan meng-cut off mereka ketika masuk ke Indonesia. Namun ada aturan yang menyatakan bahwa kita tidak boleh mengabaikan orang-orang yang butuh pertolongan karena adanya peperangan di negaranya. Jadi menurut saya perlu ada regulasi yang lebih jelas terkait pengungsi ini di Indonesia. Kita mau ke jalan yang mana? Terima kasih Mas Faiz. Oke, terima kasih Mas Nanda Bayu. Berarti memang kondisinya pada saat ini kita di tengah-tengah ya, bimbang
kayak nggak punya pendirian berarti ya. Jadi kanan salah, kiri salah. Jadi ya terima-terima aja berarti ya sekarang demi Iya, betul Mas Faiz, saya keamanan setuju. negara. Lalu Lanjut Mas Faiz. eh, kita sebagai ASN Kemenkumham pasti mempunyai peran nih terhadap pengungsi tersebut karena ini kan menjadi suatu bagian tupoksi daripada imigrasi ya, soalnya ini kan merupakan warga negara asing ya. Menurut Mas Brian Tama, kira-kira peran kita terhadap pengungsi ini bagaimana Mas Brian? Oke, baik. Terima kasih ya Mas Faiz atas pertanyaannya dan waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya mau mengingatkan terlebih dahulu bahwasanya dalam posisi kita ini sebagai ASN, kita harus bertindak netral ya. Apa yang disampaikan oleh Mas Nanda Bayu tentang peraturan itu sangat benar sekali. Apa yang disampaikan oleh Mbak Francisca atau Mbak Sinda itu juga sangat benar sekali. Dan faktor-faktor yang dituturkan oleh Mas Haris itu sangat-sangat luar biasa. Jadi pada dasarnya sebagai ASN kita juga sudah diatur dalam PP nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, maka imigrasi berperan dalam untuk melakukan pendataan, penempatan seperti itu. Namun pengungsi ini juga dia datang itu secara ilegal, ya ada yang ilegal, ada yang juga terdaftar di ruangnya HCR atau IMO ya. Nah, sikap kita bagaimana untuk menangani hal tersebut? Kalaupun kita mau menampung semuanya, karena kita tidak meratifikasi peraturan itu ya, mau ditempatkan di mana? Itulah pertanyaannya. Pengungsi yang sebanyak itu mau ditempatkan di mana? Kalau mau dipaksakan di Rudeni, apakah Rudeni itu akan mampu untuk menampung itu semua? Karena pada dasarnya negara kita ini negara singgah atau negara ketiga ya, bukan negara tujuan. Dulu saya sempat pernah belajar di Politeknik Imigrasi bahwasanya dalam kasus pengungsi ini masih sangat perlu untuk didiskusikan terlebih lanjut oleh kita ini sebagai ASN yang muda. Mungkin kesimpulannya yang dapat kita sampaikan ya, Mas Faiz sebagai moderator, kita harus sebagai ASN itu harus bertindak netral, nggak boleh memihak terlebih ke kanan atau juga boleh melihat terlalu ke kiri. Jadi apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Seperti itu mungkin Mas Faiz yang bisa saya sampaikan untuk apa sih yang harus kita lakukan sebagai ASN. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Brian. Berarti intinya peran kita terhadap pengungsi ini harus bersifat netral sesuai dengan Iya, peraturan perundang-undangan yang betul berlaku sekali. ya, Mas Brian ya. Iya, betul. Oke, terima kasih untuk Mas-mas dan Mbak sekalian. Podcast kali ini mungkin kita cukupi. Kita sudah membahas deskripsi, dampak, penyebab, pencegahan, dan juga peran kita sebagai ASN Kementerian Hukum dan HAM terhadap pengungsi. Semoga video podcast ini bisa menjadi pembelajaran, bisa jadi pengetahuan juga sebagai penonton podcast kita, dan juga bisa bermanfaat buat halayak ramai terkait dengan pengetahuan pengungsi ini. Sekian dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk halayak ramai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.